ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji
percaya padamu bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Firman-Mu menjadikan segala sesuatu mungkin, Tuhan, bagi setiap orang percaya. Bekerjalah lewat firman-Mu dengan kekuatan Roh-Mu dalam hidup kami saat ini. Berkaryalah Roh Kudus, hikmat, wahyu, marifat sorgawi, curahkanlah dengan limpahnya atas hidup kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah di hati kami pada saat kami mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, itulah Yesus mempelai pria sorga, kepala yang mencintai dan mengasihi kami. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, bersama kita berkata amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Ada sukacita, diberkati dalam hadirat Tuhan. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung buka Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. 4 ayat ini kita akan baca secara bersama-sama sebagai ayat pendahulu dari firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita pada siang hari ini. Kalau sudah ditemukan di dalam Alkitabnya, saya ajak kita untuk baca secara bersama-sama. Dan kalau agak susah Alkitabnya memberikan Kolose pasal 2 dan agak susah dicari dan tersembunyi ayat itu, saudara mendapat anugerah dan kemurahan. Ada multimedia di depan untuk membantu kita sehingga ayat yang tersembunyi akan dengan mudah ditemukan lewat multimedia. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. 2, ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya bulan baru, atau hari raya Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Katakan amin. Saudara, dari 4 ayat ini, maka akan dengan mudah kita memahami seperti apa dan bagaimana ibadah yang benar itu. Ini saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Karena di dalam ayat yang ke-17, saudara, bahwa apa yang disebut ibadah bayangan dalam perjanjian lama, sedang wujudnya di dalam perjanjian baru, dalam teks aslinya, bahasa Indonesia bahkan bahasa Batak, saudara, bicara wujudnya ialah tubuh Kristus. Jadi seharusnya ayat 17 ini ditambah satu kata lagi sebelum Kristus, yaitu tubuh Kristus. Jadi ibadah yang benar itu adalah ibadah dalam suasana membangun tubuh Kristus. Katakan amin. Haleluya. Jika ibadah tidak membangun tubuh Kristus, maka ibadah itu adalah ibadah palsu. Nah, ibadah palsu itu memang ada, Pak. Ibadah palsu ada. Minggu yang lalu saya sudah terangkan, firman Tuhan katakan, hati-hatilah terhadap apa? Anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja palsu. Dan hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang curang dan penyunat-penyunat palsu. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani, orang-orang yang beribadah, tetapi tidak dalam suasana membangun tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 4
ayat 11 dan 12. Silakan dibaca, Pak. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Yang memberikan rasul, nabi, terus? Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi siapa, saudara? Orang-orang kudus. Sama-sama katakan dengan saya, orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Kembali sekali lagi, sama-sama katakan dengan saya, orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Siapakah orang-orang kudus itu? Percaya nggak saudara bahwa orang kudus itu ada di sini? Siapa yang yakin kalau dirinya adalah orang kudus? Agak berat sebagian. Saya bisa dengar ada suara di hati beberapa orang. Bebedia hoko katanya gitu ya. Haleluya. Ya, sok kudus lo gitu ya. Kita bukan sok kudus, tapi memang orang kudus. Sekali lagi, kita bukan sok kudus, tapi memang orang kudus. Kalau orang Batak, nggak usah segan-segan mengaku orang Batak. Dan kalau orang Batak berkata saya orang Batak, itu bukan sombong. Saya ini marga Simanjuntak loh sampai sekarang dari dulu. Nggak akan pernah berubah. Cuma ada sedikit yang berubah, horbonya sudah nggak ada lagi. Karena saya bukan lagi Simanjuntak horbo. Tapi masih banyak Simanjuntak masih horbo. Haleluya. Nah kalau saya Simanjuntak, lalu saya bilang, saya marga Simanjuntak. Lalu dengan bangga saya katakan, saya marga Simanjuntak. Pertanyaan saya, sombong atau bukan? Sombong atau wajar? Nah kenapa kalau ada orang berkata, saya orang kudus, langsung orang seberang bilang begini, Allah, sok kudus saja kamu. Kenapa giliran mengaku yang benar, langsung kita negatif gitu loh. Giliran yang nggak benar, kita iakan. Ada apa denganmu? Ini kayaknya ada yang korslet ini. Mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi yang korslet pulang dari tempat ini. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa dirinya adalah orang kudus? Mulai bertambah. Tapi masih banyak yang belum yakin kalau dirinya orang kudus. Ya habis gimana? Ya. Haleluya. Nah, di sini kalau udah begini saya harus kembali lagi nih. Ya, ke awal. Nggak bisa lanjut ini. Saudara, tidak seorang pun memang manusia yang hidup kudus. Tapi mereka yang percaya pada Yesus dikuduskan oleh darah Yesus. Dikuduskan oleh firman Tuhan. Memang kita belum kudus sempurna. Tapi kita sedang dalam proses pengudusan itu. Orang yang sudah dalam proses pengudusan itu adalah sudah termasuk bilangan orang kudus. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa di sini yang percaya kalau dirinya ada orang kudus? Wow, mulai 80%, 20% lagi masih belum yakin. Sekarang yang 20% ini gimana caranya saya meyakinkan mereka? Yang ada, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Karena itulah yang paling tepat. Berarti dia belum bertobat. Tapi saat ini kalau engkau bertobat, oh Tuhan, ampuni saya. Darahnya mengampunimu. Saat ini juga hidupmu yang najis dikuduskan. Oke, yang terakhir saya bertanya. Siapa di antara kita yang percaya bahwa dirinya adalah orang kudus? Ya, 98%. Yes, tinggal 2%, ya wajar lah itu kan. Gak mungkin semua orang yang selamat kan gitu ya. Pasti ada yang binasa. Haleluya. Haleluya. Tapi saya percaya Tuhan berkata saudara, bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tapi Tuhan menghendaki supaya semua orang yang berdosa tidak binasa, melainkan berbalik kepada Tuhan untuk beroleh pengudusan daripada Tuhan. Haleluya. Yang paling terakhir saya akan tanya, siapa di sini yang yakin dirinya orang kudus? Haleluya. Tinggal 0, sekian persen. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, 5 jawatan yang Tuhan berikan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, itu semua mengerjakan pelayanan bagi pembangunan
tubuh Kristus. Ya, dan tadi ayat 12 di atas dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Sama-sama katakan dengan saya, orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Tunjuk kiri kananmu. Kamulah orang-orang kudus itu. Bilang. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Iblis akan selalu mendakwa saudara bahwa saudara bukan orang kudus. Jadi orang yang tidak mau mengaku dirinya orang kudus hari ini adalah orang yang sedang di dalam penjara iblis. Iblis senang kalau saudara tidak mau mengaku bahwa saudara adalah orang kudus. Pak, bukan soal itu Pak. Bukan saya nggak mau mengaku Pak. Tadi pagi saya jatuh Pak. Oke, tadi pagi kau jatuh. Tapi sekarang kan bukan pagi lagi, udah siang. Jatuh kau kapan? Jatuhnya kapan tadi? Tadi pagi. Sekarang? Udah siang. Masih jatuh nggak? Nggak lagi, udah bangkit. Ya sudah orang kudus lagi. Alkitab mencatat 7 kali orang benar jatuh akan bangkit kembali. Haleluya. Selama masih ada hati mau berubah, mau bertobat, dikuduskan. Nah, orang-orang kudus ini, saudara, diperlengkapi oleh 5 jawatan. Oleh rasul, oleh nabi, oleh penginjil, oleh gembala, dan oleh guru. Untuk apakah mereka diperlengkapi? Untuk pembangunan apa? Pembangunan apa? Makanya tadi dalam Kolose pembacaan awal firman Tuhan dikatakan bahwa janganlah kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan berkanjang beribadah kepada malaikat dan berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Sekarang ada banyak orang yang beribadah kepada malaikat. Maksudnya apa itu? Malaikat ini sekali lagi bicara tentang pemimpin. Ada organisasi tertentu yang bagi mereka pemimpin utama itu lebih tinggi dari Yesus. Memang secara lisan tidak, tapi kenyataan begitu. Biarpun Yesus yang ngomong, mereka akan bilang tunggu dulu karena kalian masih punya pemimpin. Makanya dalam Matius pasal 23, Yesus katakan, janganlah ada di antara kamu yang berkata bahwa aku adalah pemimpin. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Katakan amin. Itu sebabnya, kalaupun Tuhan angkat pemimpin-pemimpin rohani di bumi ini, mohon maaf, kita semua harus jadi pelayan. Bukan berarti memposisikan diri menjadi bagaikan seperti Tuhan yang harus didengar. Bahkan suara Tuhan pun diabaikan demi mendengar suara pemimpin. Ini berbahaya loh. Haleluya. Ada amin. Yes. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ayat yang ke-19 tadi dikatakan, masih di Kolose pasal 2, sedang ia tidak berpegang teguh kepada siapa? Kepala. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang dimana setiap orang percaya berpegang teguh kepada apa? Kepala. Jadi Kristus, saudara, menurut Kolose pasal 2 ayat 19 ini disebut sebagai kepala. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, pasal pertama ayat 22 dan 23. Efesus pasal pertama ayat 22 dan 23. Oke. Haleluya. Silakan, Pak. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya, segala sesuatu telah diletakkannya. Ini kayaknya laptopnya apa nggak bisa digeser lagi di sini hurufnya. Nggak bisa lagi. Oh, sudah begitu. Haleluya. Ternyata ada yang dijual begini. Luar biasa. Sekali lagi, Pak, ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Terus? Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Yesus telah diberikannya kepada siapa? Jemaat. Terus? Sebagai kepala dari segala yang ada. Sebagai kepala dari segala yang ada. Minggu yang lalu saya sudah janji akan membagikan hari ini ciri-ciri jemaat yang adalah tubuh Kristus. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa ibadah yang benar adalah
ibadah dalam suasana membangun tubuh. Karena 5 karunia yang Tuhan berikan, mulai dari rasul sampai kepada guru tadi, semuanya bekerja untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Lihat saya. Adapun semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada gereja, itu tujuannya supaya bekerja melayani, melengkapi orang kudus untuk dibangun menjadi tubuh Kristus. Kenapa kita harus dibangun menjadi tubuh Kristus? Mengapa kita harus beribadah dalam suasana pembangunan tubuh Kristus? Karena dalam ayat 22 Efesus pasal pertama, bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah siapa? Kaki Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, segala sesuatu berada di bawah kaki Kristus. Sesuatu berada di bawah kaki Kristus. Percaya? Penyakit saudara ada di bawah kaki Kristus. Amin. Kemiskinan kita ada di bawah kaki Kristus. Si Goliat kita pun ada di bawah kaki Kristus. Apa maksudnya Pak si Goliat? Masalah yang besar. Haleluya. Kemarin saya sampaikan saudara, Daud menjadi menantu raja, menjadi mempelai setelah berhasil mengalahkan Goliat. Jadi untung ada Goliat supaya Daud bisa naik daun. Siapa yang mau naik daun? Ngerti gak naik daun? Naik daun, berarti ada daun-daun Pak ya. Siapa yang mau naik daun dalam segala hal? Naik, diberkati. Orang kalau naik daun lagi dipromosikan gitu loh. Lagi ya mantap-mantapnya rezekinya. Lagi hebat-hebatnya karirnya, begitu loh. Mau naik daun? Tangganya si Goliat. Apa tangganya? Pertanyaan saya, Daud bisa nggak jadi menantu Raja Saul kalau tidak pernah memenggal kepala Goliat? Haleluya. Siapa yang mau ada di istana? Coba angkat tangan. Mau ada di istana? Weh, security pun kalau ada di istana bergengsi loh. Cleaning service pun kalau ada di istana gajinya lain men. Itu ada liburannya sekali berapa bulan. Haleluya. Biarpun kerjanya hanya cleaning service, itu pun cuma di toilet. Gak apa-apa, itu toiletnya presiden. Halo. Daripada toilet onan, aromanya lain loh saudara. Menyengat, mengarusuk saat tuli-huli kan gitu. Haleluya. Yes. Tapi kalau udah di istana lain. Saudara, Daud akhirnya ada di istana. Bukan hanya sekedar tinggal di istana, tapi jadi menantu raja. Betul tidak? Karena Daud sebelum melawan Goliat, dia tanya tentara-tentara Israel yang lagi ketakutan mendengar suara Goliat. Apa kata Daud? Apa yang akan diberikan raja hadiah kepada orang yang mengalahkan orang yang tak bersurat, si Goliat, si ganjang rungkung ini, katanya kurang lebih gitu saudara. Haleluya. Haleluya. Lalu orang-orang bilang, orang itu akan jadi menantu raja. Anak perempuan raja akan diberikan kepada orang yang mengalahkan si Goliat itu. Wah, si Daud langsung mantap ambil ininya saudara, ali-alinya ya. Lalu tebaskan si Goliat, terhempas ke tanah dan kepalanya dipenggal. Dan saat itu Daud diangkat menjadi menantu raja. Menjadi mempelai. Mau jadi mempelai? Tangganya si Goliat. Pak, boleh enggak Pak naik ke istana tapi menghindari si Goliat? Istana juga, tapi istana Maimun. Haleluya. Atau istana Sisingamangaraja yang ada di Bakara sana. Kalau mau istana sorga, kita harus naik ke sana lewat tangga si Goliat. Siapa yang datang hari ini, masalahnya, besarnya, percis bagaikan si Goliat. Angkat tangan. Bersyukurlah engkau. Buat khusus ucapan syukurmu hari ini.
Karena engkau akan naik tinggi sampai ke istana raja. Naik daun. Haleluya. Jadi jangan ketika melihat Goliat, saudara bilang, aduh, salah masuk gereja. Enggak. Justru Goliat itu adalah satu kesempatan yang indah bagi kita untuk dipromosikan oleh Tuhan. Siapa mau terkenal? Hadapi Goliatmu. Kita punya Goliat masing-masing loh. Mungkin Goliat ibu-ibu suaminya. Tapi ingat, bukan kepala suamimu yang harus kau penggal. Dosanya. Haleluya. Mungkin Goliat beberapa orang lagi, saudaraku, masalah kekhawatiran. Itu juga bisa jadi Goliat dalam diri kita. Yang mencoba menghambat perjalanan rohani kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan saudara harus kalahkan itu. Mengalahkan si Goliat perlu tampil apa adanya. Jangan macam-macam. Daud mengalahkan Goliat itu dengan tampil apa adanya. Biasa saja. Gak usah pakai aksesoris segala macam. Biasa saja. Tuhan hanya pakai orang yang mau hidup biasa di hadapannya. Ada amin. Saul mencoba mengenakan pakaian perangnya kepada Daud. Betul tidak? Justru itu membuat Daud jadi kaku, men. Jadi nggak bisa bergerak selincah biasanya. Itu sebabnya jadilah menjadi dirimu sendiri. Gak usah berusaha menjadi seperti orang lain. Jangan bilang, kenapa orang itu bisa begitu? Kenapa dia begitu? Aku mau menjadi seperti dia. Jadilah dirimu sendiri. Karena setiap diri kita khusus dan spesial Tuhan jadikan. Haleluya. Setiap manusia itu unik Tuhan buat. Itu sebabnya, walaupun kita ini banyak yang mirip, tapi tidak ada yang persis sama. Kalau kita lihat orang Korea, kayaknya mereka itu semua sama, saudara. Sipit semua. Kulit semua sama. Tapi heran juga, mereka tahu yang mana istrinya, yang mana anaknya, mana suaminya, kan gitu. Kalau kita ngelihatnya, sama lah kalau lihat kerbau juga kan begitu. Coba ada kerbau 100 ekor. Ya, ini kayaknya nggak ada beda di sana. Ya, tapi nanti yang pemilik dan si kerbaunya bisa saling kenal. Ini kerbauku nih, ini. Bisa begitu loh, haleluya. Tapi ada juga, kata kitab Yesaya pasal 1, lembu mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungannya. Tapi orang Israel nggak kenal siapa pemiliknya. Hanya orang Israel yang begitu. Itu uniknya orang Israel. Hebat. Kadang mereka lebih rendah dari lembu. Karena apa? Tidak kenal siapa pemilik. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jemaat harus dibangun jadi tubuh. Mengapa jemaat harus dibangun jadi tubuh? Karena segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat. Sebagai apa? Sebagai apa? Sama-sama katakan dengan saya. Sebagai kepala. Kurang kompak. Sebagai kepala. Masih kurang mantap. 2 ya. Yes. Karena Kristus diberikan kepada kita sebagai kepala, maka kita harus menerima Kristus sebagai kepala. Katakan amin. Nah, untuk menerima Kristus sebagai kepala, kita harus jadi apa? Jadi tubuh. Karena tempat kepala itu ada di atas tubuh. Ya kan, saudara? Tidak seorang pun yang lahir ke dunia ini kepalanya ada di punggung. Wah, seorang bayi lahir kepalanya di pinggang katanya. Nggak ada, saudara. Atau ada lagi seorang bayi lahir kepalanya di pantat dan di dengkul. Otak bisa di dengkul, tapi kepala tetap bisa di atas. Tetap di atas maksud saya. Haleluya. Ada kan orang begitu kan? Di mana kau taruh otakmu? Di dengkulmu ya. Katanya kan gitu ya. Biarpun otaknya ditaruh di dengkul, tapi kepala tetap posisinya di atas. Pintar saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus diberikan sebagai kepala, maka kita harus menerima dia sebagai tubuh. Katakan amin. Nah, untuk dapat menerima Kristus sebagai tubuh, maka jemaat semua harus dibangun menjadi tubuh. Untuk menjadi tubuh, enggak bim salabim, lampu Aladin. Tiba-tiba jadi tubuh, enggak. Ada prosesnya. Anda jadi tubuh atau tidak,
tergantung apakah kita mengikuti proses pembangunan tubuh itu. Semen ada banyak di toko Panglong, toko material, betul tidak? Ada banyak besi bangunan di sana, ada banyak triplek, banyak semua. Tapi kalau itu nggak pernah dipergunakan untuk membangun, maka bahan bangunan tersebut tidak pernah menjadi suatu bangunan. Ini bangunan gereja kita. Ini sebelumnya ada di toko-toko material, terpencar di mana-mana. Bahkan ada yang di Medan, ada yang di Siantar, ada yang di Balige, di toko Panglong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Saudara, akhirnya dia menjadi satu bangunan lewat suatu proses pembangunan. Katakan amin. Kita ini memang semua sudah jadi bahan-bahan bangunannya Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, saudara sudah keluar enggak dari toko material ke area bangunan supaya dipergunakan menjadi suatu bangunan rohani? Sampai sini nangkap? Belum tentu semua yang sudah jadi jemaat dibangun jadi tubuh. Tapi kalau sudah jadi tubuh, pasti karena sudah diawali menjadi jemaat. Itu sebabnya jemaat harus dibangun jadi tubuh Kristus. Katakan amin. Haleluya. Kenapa kita dibangun menjadi tubuh Kristus? Karena Kristus diberikan kepada kita sebagai kepala. Haleluya. Bicara sebagai kepala, ini bicara sebagai pemimpin. Berbicara sebagai kepala, ini bicara sebagai pemegang otoritas. Haleluya. Jadi kalau Kristus sebagai kepala, dia yang sepenuhnya berotoritas dalam hidup kita. Kalau dia menjadi kepala, maka dia yang menjadi pemimpin atas hidup kita. Untuk menerima dia sebagai kepala, kita harus dibangun menjadi tubuh. Katakan amin. Jadi jemaat harus dibangun menjadi tubuh. Dan jemaat itu adalah orang-orang kudus. Tadi dikatakan 5 jawatan diberikan kepada jemaat untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan, pelayanan, pembangunan. Jelas? Haleluya. Jadi jemaat itu jadi orang kudus itu jemaat, baru dibangun jadi tubuh. Oke, sekarang saya tanya, siapa di sini orang kudus? Oke, di Tuhan. Jemaat. Siapa di sini yang sudah jadi jemaat? Saya simpatisan Pak, simpatisan nggak masuk surga. Siapa di sini yang sudah jadi jemaat? Angkat tangan. Ada juga yang nggak jadi jemaat. Jadi apa saudara? Kalau kita nggak saudara pikir saya bicara organisasi ya? Saya tidak sedang bicara organisasi, tapi saya bicara organisme. Itulah tubuh Kristus. Ada amin? Organ yang kita bicara, organ tubuh. Ngerti nggak? Kita ini adalah organ-organ tubuhnya Tuhan. Mungkin ada yang ginjal, ada yang jari, ada yang tangan, ada yang hidung, ada yang punggung, ada yang ketiak, ada juga yang ketiak. Loh, ketiak itu termasuk nggak anggota tubuh? Jadi ada juga jemaat, karunianya karunia ketiak. Apa itu maksudnya? Makapiton nakana perlu dihapiton. Siapa itu jemaat karunia ketiak? Ibu-ibu. Maksudnya Pak, ibu-ibu yang bagaimana? Itu ibu-ibu yang disebut sebagai DKI. Di bawah ketiak istri kan gitu ya. Ibu-ibu yang dominan, itu adalah jemaat punya karunia ketiak. Jadi saya berdoa, hindari dirimu dari karunia ketiak. Itu sebabnya jadilah istri yang tidak mendominasi suami.
Kan susah mengaminkannya. Yang ibu-ibu katakan. Ih, susah kali. Sekali lagi, yang ibu-ibu katakan. Yang amin anak-anak gadis saya lihat. Yang ibu-ibunya belum setuju ini. Pak, sudah sempat nyaman, Pak. Haleluya. Sampai hari ini saya cari-cari di TV. Serial sinetron. Istri-istri takut suami. Nggak ada. Tapi suami-suami takut istri. Masih tetap di posisi teratas. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Haleluya. Jadi orang kudus adalah jemaat. Jemaat yang adalah orang kudus harus dibangun jadi tubuh Kristus. Saudara jemaat? Jemaat? Ya jemaat Tuhan kan kita semua. Jemaat Tuhan enggak? Jemaat Tuhan enggak? Jemaat Zaitun enggak? Todong ini. Haleluya. Ya. Jadi jemaat yang adalah orang kudus dibangun menjadi tubuh. Percaya semua bahwa yang di sini adalah jemaat? Percaya juga semua bahwa yang di sini adalah orang kudus? Oke, sekarang kalau begitu sudah jadi tubuh Kristus belum? Siapa yang percaya bahwa dirinya sudah termasuk organ dari tubuh Kristus? Oke, turun tangan. Hari ini saya akan sampaikan 7 ciri-ciri dari tubuh Kristus. Dan dari 7 ciri-ciri ini, maka kita akan tahu dengan pasti tanpa ragu, sudahkah saya termasuk anggota tubuh Kristus atau tidak. Ciri-cirinya pasti ada. Kalau dia orang Jawa, pasti ada ciri-cirinya Jawa. Pasti tuh. Pasti ada. 1, nggak punya marga. Percaya nggak? Betul, nggak punya marga. Kalau ada orang Jawa punya marga, itu bohong-bohongan. Marga apa? Silaban. Dari mana? Banyuwangi. Kok Silaban dari Banyuwangi? Tinggal di mana? Ya tinggal di Palike. Kurang yakin ini. Istri Purwapa Sianturi. Oh, jadi dibuat marganya. Iya, itu bohong-bohongan. Dia orang Jawa kok mau jadi orang Batak? Tadi saya udah katakan, Daud untuk mengalahkan Goliat, dia harus menjadi Daud yang apa adanya. Gak usahlah berusaha menjadi seperti Goliat. Jangan ambil marganya si Goliat. Mana haleluyanya? Jadi kalau udah Jawa, ya Jawa sajalah. Jawa juga hebat kok, presiden. 2 kemarin kandidat presiden Jawa semua. Prabowo, Joko Widodo. Itu kan? Haleluya. Hebat kok Jawa. Amin saudara. Kenapa harus jadi Batak? Jawa-Jawa aja. Yang Sunda aja. Nggak usah perasaan marga Pardede. Tinggal di Pardede boleh. Tetangga punya Pardede boleh. Rumah orang Pardede boleh. Tapi jangan sampai jadi marga Pardede. Orang lahirnya Jawa kok, yang melahirkan juga Jawa. Haleluya. Tapi heran, kenapa orang Batak selalu mau membuat marga orang yang bukan Batak jadi marga Batak? Kenapa? Karena ini kesombongan halak kita ini. Karena halak kita kan, makanya kalau udah menikah kepada yang bukan Batak, amang, katanya kan gitu ya. Nah, manipinyo pusiyahay. Lastu borusilebam mahape menguli anak ngai, kan gitu kan? Baji molo ano molo ngapesta isebe hula-hula. Papula luja mga luli hula-hula bahalu-halui. Lalu akhirnya harus dibuatlah marga daripada yang bukan Batak ini. Karena bagi orang Batak tidak meradat sama dengan binatang. Makanya bagi orang Batak kalau sempat dibilang na sumaradaton, dang jolmabe. Makanya di mata mereka itu kita ini bukan manusia. Tapi nggak apa-apa kalau mereka yang bilang kita manusia. Tapi Tuhan yang bilang mereka bukan manusia. Mana yang lebih mantap?
Haleluya. 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 Jadi kita harus dibangun jadi tubuh. Supaya Kristus menjadi kepala. Siapa yang sudah jadi tubuh Kristus? Angkat tangan. Yeay. Haleluya. Oke, 7 ciri-ciri tubuh Kristus ini akan kita pelajari hari ini. Kalau 2 sudah ada, 5 lagi belum, kejar yang 5 lagi. Pak, cuma 1 aja yang ada dari antara 7. Kejar yang 6 lagi. Pak, 1 pun gak ada, Pak. Bertobatlah kau. Haleluya. Oh, ada lagi yang bilang, Pak, yang Bapak sampaikan 7, tapi saya punya 9. Kelebihan. Itu namanya overdosis. Jadi saya juga berdoa jangan ada yang overdosis di sini. Karena 7 adalah angka sempurna. Menjadi tubuh Kristus artinya gereja yang disempurnakan oleh Tuhan. Katakan amin. Siap? Haleluya. Saya bagikan ini Tuhan berkemurahan bagi kita loh. Tuhan berkemurahan. Tuhan berikan firman ini supaya kita bisa bercermin. Biar kita tahu kita ini udah termasuk enggak jemaatnya Kristus. Kan paling sakit kalau ngaku jemaat Kristus tapi Kristus sendiri tidak mengakui dia sebagai jemaatnya. Sakit kan kalau istri mengakui dia adalah suaminya tapi suami bilang kau bukan istriku lagi. Sakit. Iya kan? Haleluya. Lalu ditanya, kenapa kamu berkata bahwa dia bukan istrimu lagi? Langsung nyanyi dia. Kau bukan yang dulu lagi. Haleluya. Nah, saudara, oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, masih ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk kembali kepada jalan kebenaran. Untuk kembali disahkan sebagai umat Tuhan. Makanya tidak boleh hanya direka-reka. Tidak boleh hanya diraba-raba. Pokoknya saya orang Kristen. Pokoknya saya umat Tuhan. Saya orang kudus. Saya tubuh Kristus. Jadi orang kudus, jadi jemaat, jadi tubuh Kristus. Ada ciri-cirinya. Orang Batak pasti ada ciri-cirinya. Ada marganya. Haleluya. Orang apa saja pasti ada ciri-cirinya. Kalaupun dia nggak tahu lagi bahasa Batak, minimal dia tahu marganya marga apa. Dan kampung opungnya di mana. Betul tidak? Walaupun Batak Dale. Halo? Ada tahu nggak? Ngerti nggak Batak Dale? Batak Dale itu adalah orang Batak yang sudah nggak tahu lagi asal usulnya dari mana, tapi dia masih tahu marganya marga apa. Saya pernah gitu, lagi diurut di Medan. Saya di perjalanan meriang, lagi saya diurut, saudara. Ada istri saya, jangan langsung negatif dulu ya. Ini kadang-kadang, ini, pantas, langsung gitu. Istri saya juga ada di situ, ini loh orangnya loh. Ya, lalu diurut, saya pikir orang Jawa. Karena ngomongnya bahasanya medok Jawa, gitu loh. Tiba-tiba, ya saya ngomong Batak ke ibu. Si moho, unak palalaho. Nah, tapi biar ini gitu. Rupanya dia ngerti gitu loh, tapi nggak bisa ngomong. Lalu saya tanya, Jawa mana bu? Oh saya bukan orang Jawa pak. Hah? Terus orang apa? Orang Batak. Buru apa? Buru Siagian. Oh ya, dari mana? Tanjung Balai katanya. Mana ada Siagian dari Tanjung Balai? Haleluya. Terus kampungnya di Toba mana? Pokoknya itulah, pokoknya kamu udah dari Tanjung Balai, dari sono-sononya katanya, udah lama, kurang lebih gitu. Nah, itulah yang disebut dengan Batak. Sudah nggak tahu lagi asal usulnya di mana di Toba. Tapi masih tahu dia adalah orang Batak dan berapa, gitu loh. Haleluya. Jadi udah mulai meraba soal kebatakannya kan gitu, tapi minimal ada cirinya kan, masih ada di situ. Nah, haleluya. Saya berharap ciri-ciri daripada tubuh Kristus itu semuanya ada pada kita. Dan kalaupun belum semuanya ada,
kita mulai mengejarnya. Karena kita sudah mengetahui, oh ternyata untuk menjadi tubuh Kristus, ciri ini harus ada, ciri ini harus ada. Ini aku belum ada, yang ini sudah ada. Maka yang ini harus ku kejar lagi. Sampai aku dapat, supaya lengkaplah saya menjadi jemaat orang-orang kudus yang dibangun menjadi tubuh Kristus dan menerima Yesus sebagai kepala. Katakan amin. Amin. Nah, pada awalnya Yesus diberikan kepada kita sebagai juru selamat. Dan ketika Yesus diberikan kepada dunia sebagai juru selamat, kita menerimanya sebagai juru selamat, saat itulah kita diselamatkan. Saat kita diselamatkan, kita pindah dari gelap ke dalam terang yang ajaib. Katakan amin. Nah, setelah kita diselamatkan, Yesus tidak diberikan lagi sebagai juru selamat, tapi diberikan sebagai apa? Sebagai kepala. Supaya setelah diselamatkan, hidup kita jangan ngaur, tetapi Dia Kristus menjadi pemimpin dan menjadi nahkoda, pengendali dalam hidup kita. Sampai sini nangkap? Nah, untuk menerima Dia sekali lagi menjadi kepala, kita harus menjadi orang-orang kudus, jemaat yang dibangun menjadi tubuh. Ciri yang pertama dari jemaat yang adalah tubuh Kristus. Kita lihat dalam Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 38 dan 39. Kisah Rasul pasal 2, ayat 38 dan 39. Silakan, Pak. Jawab Petrus kepada mereka, iya, terus? bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Bertobatlah dan hendaklah kamu apa? Hendaklah kamu apa? Masing-masing. Masing-masing. Jadi baptisan itu tidak boleh diperwakilkan, harus masing-masing. Amin. Harus kembali kepada Alkitab. Haleluya. Haleluya. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi waktu dibaptis itu kau sendiri yang memberi dirimu, bukan diperwakilkan oleh orang lain. Tidak boleh orang tuamu yang memberi dirimu untuk dibaptis. Tidak boleh tulangmu. Tidak boleh siapapun. Tapi dirimu sendiri yang harus engkau berikan saat dibaptis. Ini yang benar. Jadi yang pertama, ciri yang pertama untuk menjadi orang kudus, jemaat tubuh Kristus adalah bertobat dengan benar dan dibaptis dengan cara yang benar. Ini penting. Saudara gagal dibaptis dengan baptisan yang benar, bukan termasuk tubuh Kristus. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Gak termasuk tubuh Kristus, berarti antikristus. Dua ajanya gendangnya. Kalau tidak tubuh Kristus, antikristus. Makanya gak heran kita, ada orang Kristen yang benci kepada pujian pada Tuhan. Ada orang Kristen yang benci mendengar firman. Gak heran juga kalau ada orang-orang yang mengumumkan di satu tempat-tempat ibadah, jangan dengar radio Zaitun. Kenapa sampai ngomong begitu? Karena gak termasuk tubuh Kristus. Kenapa kalau gak termasuk tubuh Kristus rupanya Pak Pendeta? Ya tubuh setan. Antikristus. Agak tajam sedikit. Memang. Risi-risi lu hatani jolma. Lamot-lamot hatani begu. Istilah yang halak batik, hupijab sawatik. Karena pasti ada orang yang komentar, keras kali, tajam kali. Itu dia. Memang menyatakan yang benar itu. Ya siaplah kepala dipenggal. Halo? Makanya kalau mau suarakan suara kebenaran harus mati dulu. Orang kalau udah mati, hidup lagi, nggak akan takut mati loh. Kenapa banyak orang masih takut mati? Karena belum pernah mati. Kita ini dalam Kristus sudah mati bersama Kristus. Karena dalam baptisan kita sudah mati dan juga sudah punya pengalaman kematian dalam pengalaman sehari-hari dalam pengikutan pada Kristus. Mana amennya? Sebabnya gak usah takut mati lagi. Halo? Haleluya. Karena takut mati, gak takut mati, toh ujungnya mati juga. Iya kan? Siapa yang lihat video pemenggalan kepala dari orang Kristen oleh ISIS? Yang langsung digorok, cep putus.
sebelum dipenggal, orang itu dipaksa mengucapkan kalimat syahadat. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, baru digorok. Putus. Sudah menyangkal Tuhan Yesus. Jadi orang yang takut mati, sama yang berani mati, juga sama-sama. Andai katalah dia tetap bertahan, dan berkata Yesus adalah Tuhan, digorok, mati, upahnya besar di sorga. Ini udah mati digorok, masuk neraka pula. Haleluya. Haleluya. Ya. Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di apa? Dibaptis. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang pertama yang diterima oleh orang-orang kudus. Karunia Roh Kudus yang pertama yang diterima oleh orang-orang percaya, jemaat yang adalah tubuh Kristus itu apa? Bahasa roh. Jadi tubuh Kristus itu adalah yang pertama bertobat, dibaptis dengan benar, dan menerima karunia Roh Kudus. Berbahasa roh. Siapa di sini tubuh Kristus? Yang sudah berbahasa roh, angkat tangan. Yang belum, angkat tangan, jujur. Jujur. Kalau belum, kejar. Firman Tuhan berkata minta, biar ada. Saudara, dengan saya sampaikan ini, saudara tahu, oh begitu ya. Berarti saudara harus minta. Karena Alkitab mencatat, minta kepadamu diberi. Hari Rabu kita baptisan air. Di Lumban Bulbul. Ada 10 orang yang kita baptis. Rabu. Oh Jumat. Sorry. Jumat. Ini masih ada nih orang-orang yang mau yang dibaptis kemarin. Coba angkat tangan dulu. Yang kemarin dibaptis. Wow, hadir semua ini? Yes, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, karena ada 2 orang Porsea ya. Ya, 8 orang Balige, saudara. Selesai dibaptis, saudara, keluar dari air, mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka menerima karunia Roh Kudus. Berarti mereka sudah termasuk orang kudus, jemaat yang akan dibangun menjadi tubuh Kristus. Katakan amin. Mudah. Ada orang yang tadinya nggak percaya Yesus. Rabu kemarin datang. Lalu saya tanya, kamu sudah yakin Yesus? Yakin. Lalu apa yang kamu minta kepada Tuhan? Supaya saya doakan, saya bilang. Dia bilang, saya mau penuh Roh Kudus, Pak. Saya bilang, paling lambat kau hari Jumat penuh Roh Kudus. Karena hari Jumat dia mau dibaptis, hari Rabu dia datang. Maksudku kalau Rabu itu dia belum, berarti hari Jumat paling lambat. Siapa tahu nggak langsung dibaptis hari Rabu itu. Ngerti nggak maksudnya? Kan ini juga termasuk membentengi diri kan gitu ya. Siapa tahu kurang diurapi hari Rabu, hari Jumat pasti ada. Haleluya. Lalu selesai saya konseling, saya ajarkan firman Tuhan, saya ajak berdoa. Ini belum pernah percaya Yesus. Waktu diajak berdoa, Roh Kudus turun. Langsung menerima karunia Roh Kudus. Dalam hatiku ini baru percaya pada Yesus. Baru hitungan minggu, bulan. Sudah langsung penuh Roh Kudus. Sementara ada jemaat yang sudah mau kiamat, belum penuh Roh Kudus sampai sekarang. Artinya belum bahasa roh. Haleluya. Terus kalau begitu apa yang kita harus perbuat? Kejar. Cari. Apa pentingnya sih bahasa roh bagi kita? Penting, sangat. Karena bahasa roh adalah membangun iman. Membangun diri sendiri. Jadi dengan banyak berdua bahasa roh, engkau akan membangun dirimu sendiri. Yang kedua, bahasa roh adalah bahasa langsung komunikasi kita dengan Tuhan. Dan tidak ada unsur daging di dalamnya. Jadi dengan berdua bahasa roh, maka dipastikan semua doa kita adalah sempurna. Tidak ada keinginan daging di dalamnya, melainkan keinginan Tuhan semua yang kita doakan. Katakan amin. Haleluya. Sampai sini nangkap? Jadi sangat penting, saudara. Perlu nggak
diri saudara secara rohani dibangun. Dan salah satu karunia yang Tuhan berikan untuk dapat membangun diri kita adalah bahasa roh. Jadi orang yang sudah menerima bahasa roh, banyak berdoa dengan bahasa roh. Dan berdoa lebih keras lagi, berseru dengan bahasa roh itu lebih mantap. Saudara, mampu setengah jam berdoa dengan bahasa roh dalam sehari. Anda akan lihat, saudara akan berani bertatapan muka dengan setan dan meningkingnya dan menghabisinya. Saudara akan menjadi bagaikan the Lion of Judah, singa dari Yehuda. Lo betul saudara, itu akan membuat rohmu perkasa. Makanya beda, makanya saya nggak takut, saya tantang dukun, ayo dukun, kan gitu-gitu. Kenapa begitu yakin? Yes, karena ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin setan bisa mampu melawan kita? Gak ada ceritanya itu. Itu semua ada di bawah telapak kaki kita. Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Karena saya melatih saya juga membangun diri saya dengan dua bahasa roh. Bukan hanya setengah jam, tapi berjam-jam. Makanya rohnya perkasa. Saudara, pelototin saya juga akan pelototin saudara begini. Saudara, ini butuh mental yang akan semakin dimatangkan, kan gitu kan? Ada orang begitu berdiri depan orang begini mulai grogi loh, nervous habis loh saudara. Haleluya. Gemetarnya bukan cuma gini lagi, tapi udah gini. Haleluya. Haleluya. Jadi yang sudah menerima karunia roh, jangan dipendam. Jangan dipadamkan. Kobarkan itu terus. Ini ciri pertama dari orang kudus, jemaat yang dibangun menjadi tubuh Kristus. Masih ciri pertama, men. Kalau ciri pertamanya sudah nggak jelas, nah ini dia, kejar. Jadi bukan berarti ciri pertama ini membuatmu patah hati. Oh gitunya, kalau gitu aku nggak termasuk tubuh Kristus. Ya sudahlah, ya mampuslah kau kalau begitu cara berpikirmu. Harusnya dengan, oh rupanya begitu ya. Loh, kenapa saya belum terima? Kenapa saya belum begini? Kenapa saya ini? Kejarlah. Datang pada Tuhan. Hampiri dia. Kau anaknya. Minta. Dia adalah bapamu. Pasti diberikan kepadamu. Haleluya. Loh, mana haleluyanya? Yes. Jelas semua? Itu yang pertama. Yang kedua. Ciri jemaat tubuh Kristus yang kedua. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Silakan Pak. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bukan lagi orang asing dan pendatang terus. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Hebat ini. Kita adalah kawan sewarga orang-orang apa? Jadi kita ini adalah warga orang. Amin. Jadi kalau ada orang pabadiabadiahon, mulaina bilang, saya bukan pabadiabadiahon, memang saya adalah orang Badia. Kita ini memang orang Badia dan orang yang sudah kudus, terus mengaku dia orang kudus itu bukan sombong. Haleluya. Tadi saya sudah katakan, kalau orang Batak ngaku orang Batak itu bukan sombong, emang begitu adanya. Jadi kalau orang melakukan hal-hal yang najis, mencuri, merokok, judi, mabuk, minum, terus saudara bilang, saya nggak lakukan itu lagi, terus orang bilang, jangan sok kudus lah. Bilang, saya bukan sok kudus, memang saya orang kudus. Injililah dia. Bagaimana saya prosesnya jadi orang kudus? Nah, ini. Pertama, karena saya percaya Yesus. Yang kedua, saya buka hati bagi firman. Yang ketiga, saya minta dari Yesus menguduskan. Yang keempat, darahnya menyucikan saya seluruhnya. Yang kelima, saya jadi orang kudus. Mana mennya? Biar mantap semua. Haleluya. Yes. Jadi kita yang kedua dikatakan orang-orang anggota-anggota dari keluarga Allah. Orang-orang kudus. Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Wait, mantap ini loh. Anggota keluarga Allah. Hebat nggak? Anggota keluarga Allah. Anggota keluarga jenderal. Itu aja udah bangga. Betul nggak? Oh,
Dia keluarga jenderal A. Dia adalah anggota keluarga jenderal B. Bangga nggak memperkenalkannya? Bangga dong sebagai keluarga jenderal. Oh, dia itu keluarga si konglomerat itu. Bangga nggak? Bangga dong. Oh, dia itu adalah anggota keluarga Cikeas. Bangga nggak? Bangga, tapi korupsinya jangan. Haleluya. Presiden men. Nah, ini lebih lagi. Anggota keluarga Allah. Haleluya. Hebat. Katakan amin. Ini membuat kita sungguh-sungguh, punya kepercayaan yang tinggi akan Tuhan. Katakan amin. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah, orang-orang kudus yang ada di bumi ini. Harus ingat itu baik-baik. Katakan amin. Terus, ayat 20. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Terus? Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Luar biasa. Jadi tubuh Kristus itu dibangun. Dasarnya apa? Rasul dan nabi. Dan Yesus Kristus batu penjurunya. Haleluya. Wow. Rasul dan nabi ini bicara yang sering kita dengar apostolik profetik. Jadi dalam tubuh Kristus harus kelihatan rasul dan nabi. Kalau ada orang berkata, kita ini pembangunan tubuh, tapi anti karunia nabi, anti rasul, itu tubuh palsu. Haleluya. Yes. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tarik saya supaya mata saya makin terbuka dan melihat kebenarannya. Supaya jangan ada lagi yang menghalangi kemerdekaan Kristen kita melihat kebenaran firman Tuhan. Karena ada orang-orang tertentu yang meremehkan karunia-karunia Roh Kudus. Seolah dalam pembangunan tubuh tidak dibutuhkan lagi nabi dan rasul. Sangat, saudara. Karena proses pembangunan ini masih terus berjalan. Rasul dan nabi. Makanya tadi dikatakan sampai kepada pengajar. Semuanya harus bekerja melayani pembangunan tubuh Kristus. Dan itu belum berakhir sampai sekarang. Sampai nanti gerejanya sempurna. Tuhan datang, gerejanya diangkat. Maka karunia-karunia ini akan berhenti. Haleluya. Jadi di dalam pembangunan tubuh Kristus harus menonjol rasul dan nabi. Katakan amin. Yang ketiga. Ciri yang ketiga. Dalam tubuh Kristus, jemaat yang dibangun jadi tubuh Kristus, paling sedikit ada 3 unsur ini di dalam jemaat tubuh Kristus. Apa itu? 1 Korintus 12 ayat 27 dan 28. 1 Korintus 12 ayat 27 28. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Siapa yang dimaksud semua tubuh Kristus? Enggak semua orang yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi mereka yang sudah menjadi orang kudus. Karena orang Kristen belum tentu orang kudus loh. Orang Kristen yang masih merokok itu bukan orang kudus. Orang Kristen yang masih minum mabok itu bukan orang kudus. Itu orang najis yang mengaku Kristen. Itu masih dosa yang kasar, belum lagi yang halus-halusnya. Haleluya. Kalau pendeta merokok apa itu? Pendeta najis. Biarlah tabrak lagi. Udah kambing. Biarlah. Haleluya. Haleluya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah apa? Anggotanya. Dan ingat, tubuh Kristus itu adalah orang kudus. Jemaat yang dibangun jadi tubuhnya. Katakan amin. Amin. Yes. Haleluya. Ayat 28.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jadi jemaat yang dibangun dari tubuh Kristus ini, sudah Tuhan tetapkan beberapa orang di dalamnya. Siapa itu? Terus? Pertama sebagai rasul. Yang pertama sebagai apa? Rasul. Makanya pelayanan rasul. Makanya kita harus menjadi jemaat yang rasuli. Tapi bukan organisasinya. Haleluya. Ya, karena dibangun oleh rasul. Ada amin? Makanya ada pengakuan iman rasuli. Kan begitu ya? Haleluya. Dan jemaat rasuli ini adalah jemaat yang kudus. Jemaat yang benar-benar dilahirkan dari roh. Shalom. Haleluya. 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 Jadi yang pertama sebagai rasul, terus? Kedua sebagai nabi. Yang kedua sebagai nabi, terus? Ketiga sebagai pengajar. Yang ketiga sebagai apa? Pengajar. Jadi setelah tubuh Kristus itu mengalami sentuhan Allah lewat rasul dan nabi, harus dilanjutkan dengan pengajaran. Nangkap? Jadi pengajaran tentang rasul dan nabi nggak cukup untuk menjadikan kita tubuh Kristus. Dilanjutkan lagi dengan pengajar. Pengajar itu maksudnya apa? Untuk mendewasakan. Karena rasul dan nabi tadi itu masih hal dasar. Percuma kita bangun rumah kalau hanya pondasinya doang. Kamu udah bangun rumahnya? Udah. Udah sampai gimana pondasi? Ini tahun 2013. 2014 tanya lagi. Gimana rumahnya? Udah jadi? Udah. Udah gimana? Udah ditempatin? Enggak, karena masih pondasi. Nah, ini yang terjadi di gereja. Mereka mencoba membangun tapi hanya pondasi tok. Karena hanya rasul dan nabi yang terus. Apostolik profetik itu memang bagus. Tapi kalau tidak dilanjutkan kepada pengajaran, itu jadi kurang bagus. Haleluya. Haleluya. Jadi ini harus saling melengkapi. Katakan amin. Karena pengajaran inilah yang akan mendewasakan saya dan saudara. Pengajaran inilah yang akan membuat saudara makin bertumbuh, meningkat. Dari hanya pondasi, meningkat. Menjadi ada dindingnya, ada atapnya, ada tiang-tiang penyangganya, diplester dan lain sebagainya. Sehingga menjadi sempurna, menjadi satu bangunan. Nangkap sampai di sini? Haleluya. Jadi dalam pembangunan tubuh Kristus, jemaat yang adalah tubuh Kristus, rasul, nabi, pengajar harus jelas. Ini paling sedikit. Katakan amin. Sampai sini nangkap? Oke. Yang keempat, ciri daripada jemaat tubuh Kristus, ada ibadah yang di dalamnya ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ini penting. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 dimulai. Yohanes pasal 4 ayat 20 dimulai. Haleluya. Ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nenek moyang kami menyembah di mana? Itu kata perempuan Samaria. Jadi penyembahan di atas gunung. Terus? Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yesus katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Terus? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Terus? Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Jadi bukan lagi tergantung tempat. Haleluya. Haleluya. Ibadah gereja, jemaat yang dibangun jadi tubuh Kristus tidak lagi tergantung organisasi. Haleluya. Makanya sampai hari ini, saudara, saya mau katakan, ya, jangan sampai ada di antara kita yang terikat dengan organisasi. Saya sengaja, saudara, gak buat sampai orang bingung. Gereja apa, Pak? Saya bilang, udah, Zaitun Ministry, titik. Karena kadang-kadang saya lihat banyak orang Kristen akhirnya ketempel, kecantol, lengket dengan organisasinya daripada firman. Jadi penyembahan kita bukan lagi di atas gunung, gereja di atas gunung. Bukan lagi di Yerusalem, gereja Yerusalem, enggak. Tapi di dalam roh. Lanjut, sekali lagi Pak. Ya.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Terus? Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, terus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus lagi? Ya. Tetapi saatnya akan datang. Saatnya akan datang, terus? Dan sudah tiba sekarang. Juga sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Luar biasa. Penyembah benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dahsyat. Terus? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya, ayat 24. Allah itu roh. Nah, itu dia. Allah itu apa? Roh. Roh, terus? Dan barang siapa menyembah dia. Siapa yang mau menyembah dia, terus? Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya harus bertobat dan dibaptis dengan benar. Supaya apa? Rohmu dilahirkan kembali. Kalau rohmu sudah dilahirkan kembali, mulailah engkau beribadah bukan lagi secara lahiriah, tapi sudah di dalam roh. Mana mennya? Amin. Jadi ada hubungan dengan Tuhan secara roh. Dengar baik. Allah hanya bisa kita rasakan, kita alami di dalam roh kita. Sampai sini nangkap? Haleluya. Karena Allah itu roh. Untuk mengenal dia, maka roh kita yang harus mengenalnya. Daging kita ini sukar untuk mengenali Tuhan yang adalah roh. Nangkap sampai di sini? Ya. Pikiran kita yang terbatas ini, yang dikuasai daging ini, itu sulit memahami keilahian Allah. Sulit. Itu nggak mampu. Kecuali pikiran kita ini sudah mulai dikendalikan, didominasi oleh roh. Makanya saudara, menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang hidup oleh roh. Ini penting dulu. Katakan amin. Makanya supaya hidup oleh roh harus dibaptis dengan benar. Bertobat dengan benar. Ada amin? Baru langsung dibangun menjadi tubuh. Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Supaya apa? Bisa menyembah di dalam roh. Wah, enak loh kalau sudah saudara hidup dalam roh, menyembah dalam roh. 1 jam berdua nggak terasa. 2 jam masih kurang. Bahkan setengah hari juga masih kurang. Bahkan sepanjang hari juga tetap masih kurang. Karena kalau sudah bicara dalam roh, kita nggak lagi tergantung pada waktu. Haleluya. Tidak lagi tergantung kepada waktu yang ada di dalam dunia ini. Karena sudah bicara tentang roh. Sampai sini nangkap. Haleluya. Itu sebabnya kita semua harus dilahirkan baru dengan benar. Ini kayaknya saya mau bicara ini sedikit. Dilahirkan baru dengan benar. Sayang sekali banyak orang dilahirkan baru tapi tidak dengan benar. Saudara nggak mungkin dilahirkan baru di Mesir. Saudara kalau mau dilahirkan baru dengan benar, tinggalkan Mesir. Loh, mana aminnya? Berapa banyak? Ini khususnya anak kita. Ngomong lahir baru tapi masih tinggal di Mesir. Kalau mau lahir baru tinggalkan Mesir. Lewati Laut Teberau. Itu bicara baptisan. Jadi kalau saudara sudah dibaptis sebenarnya sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Gak mungkin lagi saudara bisa percaya kepada apa yang dipercayai oleh nenek moyang. Siapa rupanya nenek moyangmu itu? Bukankah nenek moyangmu itu adalah orang yang masih menyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan yang benar? Kok kita yang sudah jadi Kristen masih mempercayai apa yang dipercayai oleh nenek moyang yang notabene adalah penyembah berhala? Kan lucu. Kalau masih ada orang Kristen berkata, Tuhan mau putana dolok martukoto calagudi, napilukan yung putana perjolo, tai hutom masa barpudi na sepudi, para si pilibegu biyon. Kok masih yang dilakukan opung kita yang dulu kita lakukan lagi sekarang? Kita balik-balik lagi ke zaman dulu. Dan biasanya orang yang balik ke zaman dulu susah loh majunya. Begitu terus. Karena kembali kepada zaman. Makanya termasuk
daerah kita ini daerah yang susah maju loh. Orang Batak termasuk suku brilian loh. Smart, cerdas, betul nggak? Itu diakui loh. Karena ini Yahudi Indonesia. Orang Batak itu pintar-pintar. Hebat. Di dalam negeri, di luar negeri, dikasih jempol. Dan tinggal di tanah yang makmur. Jangan kira loh, ini tanah Batak ini tanah makmur ini. Ini sumber daya alamnya makmur sekali. Ada Danau Toba, danau terbesar terindah di dunia, nomor 2. Hebat nggak? Hebat nggak? Tapi orang hebat tinggal di tanah yang kaya, hidup miskin. Sekali lagi, orang hebat tinggal di tanah yang kaya, tapi hidup. Kenapa? Karena masih kembali kepada apa yang dilakukan oleh orang tempo dulu. Nangkap? Ini rahasianya. Kenapa nggak maju-maju? Makanya sampai ada orang bilang, anggoi huta do halak kita, nasudu jadi maju. Ikut keluar, harus keluar berantau baru maju. Itu dulu. Tapi sekarang kita buktikan. Di kampung kita nggak kampungan. Katakan amin. Haleluya. Harus buktikan dong. Walaupun kita di kampung tapi nggak kampungan. Makanya saya kalau khotbah keluar nih bulan 11 nanti mau ke Australia. Bulan 10 nanti mau ke Bali. Saudara, pelayanan lagi di sana. Saya selalu bilang, saya dari Balige. Bangga. Bilang orang Balige. Dari kampung. Tapi nggak kampungan. Haleluya. Ada haleluya. Makanya ubah cara hidup. Kenapa orang Batak yang di kampung ini susah berubah? Mindsetnya itu susah berubah. Kenapa? Apa yang dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa dulu, tempo dulu. Ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Ngerti nggak saudara? Loh, halo? Kalau kita masih mengulang-ulang apa yang dilakukan orang tempo dulu, kapan majunya? Kita kan tetap kampungan. Itu benar sifat maile iba mulu laut Jakarta. Ini baru rodi sakutain na mulu ngayon na ngaong. Atau yang maklum maho, bahwa mana baru rodi sakutain na. Aduh. Harusnya orang bilang begini. Jadi, berbalik gitu. Itu. Pertu baru. Itu. Huripun yang lilik ke Jakarta on. Harus gitu. Ngerti nggak? Ini jangan belakang nggak tahu. Ngerti nggak apa yang disampaikan ini? Haleluya. Jangan lagi kampungan. Cara makan jangan kampungan. Kadang-kadang kita ini cara makannya masih kampungan. Saya kadang-kadang pernah marah sama ibu gembala. Karena ada jeruk dikasih jemaat, berkat banyak, dimasukkan ke kamar. Saya bilang, kenapa ini dimasukkan ke kamar? Terus dia bilang, kalau nggak dimasukkan ke kamar, Pak, ini dalam hitungan beberapa menit, tuntas semua. Berarti cara makannya masih cara makan tempo. Coba lihat orang, kalau di Padadatan. Gak peduli, nanti ada orang mau makan lagi, ada yang mau dimakan orang lagi, nggak yang belakangan. Gak peduli, pokoknya, gok tadok ngamulak. Loh, betul nggak sob? Makanya banyak kali orang di pesta kehabisan ikan, kehabisan nasi loh. Bukan karena persediaan kurang. Orang 5 ekor, habis 100 kilo, tambah kerbau 2 ekor. Tamu cuma 1.000 orang, masih kurang. Karena apa? Pulang semua dengan tanduk yang penuh. Karena itu kan pepatah orang Batak. Pakat dohotang, tu dia mengalak katu sida kodabotan. Siahut si koma. Harus berubah, jangan kampungan lagi. Katakan amin. Kita boleh tinggal di kampung, tapi tidak kampungan.
Amin. Mana amennya? Kita harus buat orang-orang yang ada di kota yang sudah lama tinggalkan kampung ini kaget. Wah, sudah ada rupanya di kampung yang begini. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Biar ada perubahan. Saya percaya pasti saudara juga sering dengar orang bilang begini. Kok dari dulu sampai sekarang, kok nggak berubah-berubah ya kampung kita ini? Sering nggak dengar orang berkata begitu yang pulang dari rantau? Harusnya malu kita yang di kampung. Kenapa, saudara, nggak ada perubahan? Karena kita terus kampungan. Halo? Haleluya! Haleluya! Makanya harus pindah dari alam daging ke dalam alam roh. Menjadi manusia rohani. Katakan amin. Jadi tubuh Kristus itu adalah manusia rohani. Jadi kalau saudara dan saya dibangun jadi tubuh Kristus. Setelah kita digarap lewat karunia rasul, lewat karunia nabi, digarap lagi lewat karunia pengajaran. Jadi orang yang hidup dalam roh adalah orang yang diajar oleh firman. Jadi kalau ada orang berkata, saya ini dipimpin roh, tapi anti pengajaran, bego gajang itu. Jangan percaya itu. Gak langsung aja to the point. Haleluya. Ada haleluya. Yes. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ciri jemaat yang adalah tubuh Kristus. Memiliki liturgi ibadah di dalam standar Roh Kudus. Ini penting. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Silakan, Pak. Ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, Ya. hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur. Wow, kalau kita ini berkumpul, tiap-tiap orang harus mempersembahkan sesuatu. Jadi tidak boleh ada di antara kita yang datang berkumpul tidak berbuat sesuatu dalam kumpulan ini. Katakan amin. Mempersembahkan apa itu? Ini bicara tentang kegunaan kita sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kita dapat dipergunakan Tuhan lewat karunia-karunia Roh Kudus. Makanya semua kita, haleluya. Ini biar saudara makin maju lagi. Mau nggak makin maju lagi kekristenannya? Haleluya. Makanya semua kita harus menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan ada banyak karunia Roh Kudus. Dan karunia awal, karunia Roh Kudus yang kita terima adalah bahasa roh. Sampai sini bisa nanggap? Nah, ini bahaya lagi kalau sampai ada gereja yang nggak percaya bahasa roh. Kenapa banyak mereka nggak percaya bahasa roh? Karena waktu mereka minta nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena najis. Sehingga akhirnya mereka menolak. Buktinya kita bisa terima kok, nggak dibuat-buat. Nah ini yang sudah menerima ini kemarin, dan juga yang bulan lalu baptisan kemarin. Siapa yang bisa buat-buat begitu kalau nggak Roh Kudus sendiri yang mengerjakannya? Makanya jadilah orang yang bertobat dengan benar, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau sudah Tuhan dengar doa kita, apa saja dia berikan, apa saja dia nyatakan, jika itu seturut firman. Mana amennya? Haleluya. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan apa? Sesuatu. Apa itu? Yang pertama. Yang seorang mazmur. Yang seorang apa? Mazmur. Dia bisa bermazmur. Jadi orang Yahudi itu, makanya ada kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur itu adalah kitab pengagungan kepada Tuhan. Itu bermazmur. Haleluya. Sembahlah Allah. Bahwasanya untuk selamanya. Jadi kita sendiri yang membuat nadanya. Dan itu dikerjakan oleh roh. Dan itu bisa Tuhan berikan kepada beberapa orang di antara kita. Nah saat dia bermazmur, kita semua akan merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Saya rindu dalam ibadah kita itu bisa kejadian loh saudara. Itu sebabnya saudara semua harus bertumbuh dalam Tuhan.
supaya karunia-karunia Roh Kudus ini diberikan kepada kita, sehingga satu dengan yang lain kita semua terbangun menjadi dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Ya, kadang-kadang ada orang bermasuk, haleluya. Oh Allah baik, Engkau sangat baik. Tapi kalau ini memang sedang Roh Kudus kerjakan di dalam diri orang ini, itu akan membuat suasana lebih hidup lagi. Lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Amin. Jadi setiap orang yang ikut turut berkumpul harus mempersembahkan sesuatu. Jangan saudara hanya sebagai tamu dan pendatang. Makanya tadi dikatakan kita bukan lagi sebagai orang asing dan pendatang. Tapi kita adalah kawan sewarga dari anggota keluarga Allah. Mana aminnya? Amin. Saya tidak mau ada di sini hanya sebagai pendatang, jemaat pendatang. Kita di sini semua adalah kawan sewarga dari anggota kerajaan Allah. Haleluya. Jadi kalau kita berkumpul sebagai kawan sewarga anggota kerajaan Allah, ayo setiap masing-masing kita mempersembahkan sesuatu. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2, biarlah kita dapat dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan rumah roha, saudara dan saya bisa berguna dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, dalam ibadah. Kalau kita punya karunia Roh Kudus. Sebab tanpa karunia Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa berguna dalam pertemuan ibadah. Saya mau tanya, sekarang saya berguna nggak buat saudara? Berguna dong. Karena apa? Kenapa saya berguna buat saudara? Karena ada karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus ini bukan keahlian saya. Ini bukan skill saya. Ini bukan saya pelajari di sekolah teologi. Tapi ini adalah pemberian Tuhan. Amin. Sehingga saudara, saat karunia Roh Kudus beroperasi dalam diri saya, saudara merasa diberkati. Ada banyak ayat-ayat yang selama ini terselubung. Begitu saudara dengarkan dijelaskan, Anda terbuka. Jangankan Anda yang terbuka, saya pun yang berkhotbah juga, mataku terbuka. Karena ada banyak juga yang saya khotbahkan ini, baru saya ngerti setelah saya khotbahkan. Sebelumnya enggak. Karena apa? Roh Kudus yang ambil alih. Roh Kudus yang kendalikan. Katakan amin. Sampai sini nangkap? Terus lanjut apa lagi? Yang lain pengajaran. Yang lain pengajaran. Gak semua orang bisa mengajar. Gak semua orang bisa guru. Walaupun dia pintar, mungkin IQ-nya berapa gitu. Tapi gak semua orang bisa guru loh. Haleluya. Hanya orang yang memang punya karunia, punya talenta untuk itu. Terus? Atau penyataan Allah. Ada lagi penyataan Allah. Mungkin lewat penglihatan. Mungkin lewat mendengar suara Roh Kudus. Terus lagi. Atau karunia bahasa roh. Ada lagi karunia bahasa roh. Ini beda dengan bahasa roh biasa. Bahasa roh biasa itu gunanya untuk membangun diri sendiri. Tapi karunia berbahasa roh ini membangun jemaat. Itu sebabnya harus dilanjutkan dengan karunia terus. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh yang bisa ditafsirkan, kalau itu adalah bahasa roh yang sifatnya nubuatan, membangun jemaat. Kalau bahasa roh sifatnya hanya membangun diri sendiri, itu nggak perlu diartikan. Tidak ada seorang pun yang tahu soal itu. Karena itu adalah bahasa keluhan yang terdalam dari batin kita kepada Tuhan untuk kebangunan rohani yang ada di dalam diri kita. Nangkap sampai di sini? Tapi kalau sudah karunia bahasa roh khusus ini, itu biasanya, dalam pertemuan jemaat, orang tersebut, pada saat dia berbahasa roh, bahasa rohnya begitu melengking sedemikian rupa. Dan kita mendengarnya bisa merinding-merinding, saudara. Dan itu suasananya akan membuat sorga makin nyata di tengah-tengah kita. Nah biasanya ada orang yang menafsirkan itu, yang juga punya karunia. Nanti diberitahu ini artinya. Nah ini pernah kejadian di Israel. Ada fellowship hamba-hamba Tuhan dari segala bangsa. Fellowship internasional. Dan hanya ada satu orang Indonesia, hamba Tuhan, di fellowship hamba-hamba Tuhan internasional yang ada di Yerusalem waktu itu. Tahukah saudara, ada orang Yahudi yang sudah jadi orang Kristen. Dalam pertemuan jemaat itu, tiba-tiba dia berbahasa roh dengan karunia bahasa roh. Bukan bahasa roh biasa membangun diri sendiri. Tahu nggak saudara, bahasa rohnya ternyata adalah bahasa Indonesia. Orang Indonesia satu-satunya yang ada di dalam fellowship hamba-hamba Tuhan itu. Maju ke depan, dia ambil mikrofon. Lalu dia tanya dengan bahasa Inggris kepada orang Yahudi itu. Apakah Anda pernah ke Indonesia? Belum. Apakah Anda tahu bahasa Indonesia? Tidak.
Tadi saya dengar Bapak berdoa dengan bahasa roh. Yes, ya katanya. Tahukah Anda bahwa bahasa rohmu itu adalah bahasa kami, bahasa Indonesia. Lalu dia maju ke depan, dia beritahu artinya apa. Dan semua orang yang hadir dibangun dan diberkati Tuhan luar biasa. Dan semua orang yang hadir berkata, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Amin. Kan mantap kalau begitu. Haleluya. Ya, sampai sini mengerti saudara? Jadi ada karunia menafsirkan bahasa roh, terus? Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Iya, semuanya itu dipergunakan untuk apa? Membangun. Ya, jangan seperti yang pernah kejadian ini, saudara. Ya, ngaku-ngaku mereka punya karunia bahasa roh, tapi dipakai untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Sehingga terjadi perang roh. Wah, ini bahaya ini, saudara. Hati-hati, saudara. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ibadah yang membawa kita bertumbuh menjadi seperti Kristus adalah ibadah yang benar. Dan dilakukan oleh orang yang benar pula. Katakan amin. Saya sudah kasih contoh minggu yang lalu. Musa membawa orang Israel yang keluar dari Mesir beribadah dengan benar. Betul? Tapi tidak semua mereka sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena semua orang yang sudah berada di tempat ibadah yang benar itu tidak beribadah dengan benar. Nangkap? Jadi ibadah yang benar saja nggak cukup. Harus orang-orang yang beribadah di dalamnya juga harus beribadah dengan benar. Sampai di sini saudara bisa nangkap? Amin saudara. Nah, tadi kita sudah dengar bahwa 5 jawatan itu Tuhan berikan untuk memperlengkapi orang kudus dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi, kalau ada hamba Tuhan punya karunia Roh Kudus, tapi tidak dipergunakan membangun tubuh, maka dia salah menggunakan mandat, wewenang yang Tuhan berikan. Dan itu sudah pernah terjadi pada seorang atau makhluk yang Tuhan ciptakan dengan penuh karunia, tapi tidak mempergunakan karunia memuliakan Tuhan dan membangun, melainkan untuk diri sendiri. Nama makhluk itu adalah Lucifer. Dengar baik-baik. Seorang hamba Tuhan, baik dia rasul, baik dia nabi, baik dia penginjil, baik gembala, baik juga pengajar. Jika sudah menerima karunia ini dari Tuhan, tapi tidak mempergunakannya untuk membangun tubuh, dia sedang menyalahgunakan karunia Tuhan. Dan dengar baik-baik, makhluk yang pernah menyalahgunakan karunia Tuhan adalah namanya Lucifer. Jadi hamba Tuhan yang menyalahgunakan karunianya untuk kepentingan sendiri sama dengan Lucifer. Makanya gereja kalau tidak dibangun menjadi tubuh, itu antikristus. Menjadi antikristus. Sampai sini saudara nangkap? Wow, haleluya. Makanya nanti ada banyak orang datang pada Yesus dan terakhir Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Haleluya. 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 Jelas sampai di sini saudara? Jadi ibadah kita standarnya harus Roh Kudus. Bukan liturginya buatan manusia, tapi standarnya Roh Kudus. Nanti bisa saja tiba-tiba ada yang bermazmur, ada yang berbahasa roh, tapi ini semua dilaksanakan dengan tertib. Dengan penguasaan diri dan dengan kasih. Katakan amin. Sebab kalau tidak ada kasih dan penguasaan diri ini yang berbahaya. Sehingga karunia-karunia kita buat untuk kepentingan diri sendiri bahkan bisa menyerang orang lain. Bukankah setan menyerang kita dengan karunia yang pernah dia terima dari Tuhan? Harusnya dia pergunakan keahlian karunia itu memuliakan Tuhan. Tapi justru dia pergunakan untuk menyerang pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dia berubah jadi setan. Nangkap enggak? Itu sebabnya kalau saudara nanti terima itu, jangan buru-buru jadi sombong. Karunia tidak membawa kita masuk surga. Yang kekal itu adalah buah. Katakan amin. Karunia enggak menjaminmu masuk surga. Mau berbahasa roh pun kau 50 jam satu hari, padahal hanya 24 jamnya satu hari. Itu enggak akan menjaminmu masuk surga. Yang menjaminmu masuk surga jika kita hidup dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Katakan amin. Tapi karunia itu kita pergunakan untuk membangun satu dengan yang lain. Supaya kita semua makin mantap, makin dewasa, makin disempurnakan dalam Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Lanjut ayat 27 ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ini berkata-kata dengan bahasa roh terus.
biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, Ya, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. ada yang menafsirkannya, mengartikannya, diterjemahkan dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Karena bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh seorang pun, kecuali orang itu diberikan karunia untuk menafsirkannya. Yes. Haleluya. Haleluya. Ya, lanjut terus. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, Ya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 29. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Terus 30. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Jadi tertib dia, saudara. Bukan berarti ibadah dalam standar Roh Kudus jadi nggak tertib. Tertib. Karena Roh Kudus itu tertib. Dia tahu. Walaupun saudaraku dia tutup mata, tapi dia tahu kalau ada yang akan mendahului dia bicara. Itu sebabnya dia harus menahan diri saat itu. Ibadah dalam pimpinan standar Roh Kudus bukan berarti membuat ibadah itu jadi kacau. Justru makin tertib dan sempurna. Makanya setiap kita yang berkumpul harus mempersembahkan sesuatu. Berarti jemaat tubuh Kristus penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Mana amennya? Kejar itu. Minta itu dari Tuhan. Kalau sungguh-sungguh saudara termasuk jemaat tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, organ-organ daripada tubuh Kristus itu sendiri. Nangkap sampai di sini? 31. Ya. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang. Boleh bernubuat. Nah, ini yang bahaya, saudara. Banyak orang-orang yang mengaku tim pembangunan tubuh Kristus anti nubuat. Kalau lo buat memang jangan terima. Tapi kalau nubuat yang benar dari Tuhan, apapun itu harus kita terbuka. Loh, mana namanya? Ya, dulu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya waktu baru-baru dengar orang yang salah ya, bukan pengajarannya. Orangnya yang salah menafsirkan pengajaran. Sehingga ada banyak karunia-karunia Roh Kudus yang dibantai. Seharusnya karunia-karunia Roh Kudus berkobar dan beroperasi dalam persekutuan anggota jemaat tubuh Kristus. Mana mennya? Di dalam pembangunan tubuh Kristus nggak mungkin hanya pengajar yang menonjol. Kalau hanya pengajar yang menonjol itu bukan tubuh Kristus. Halo, harus ada dong orang yang bermazmur, harus ada dong orang yang menafsirkan bahasa roh. Sampai sini enggak, biar dewasa kita semua. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Pak, 31. Ya. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang. Terus? Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Iya, dapat belajar beroleh kekuatan. Terus lagi. Ya. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Wow, luar biasa. Tetap tertib saudara. Karunia Nabi takluk kepada siapa? Nabi-nabi. Jadi jelas sekali saudara yang dikasih oleh Tuhan yang kelima. Bahwa jemaat yang dibangun menjadi tubuh Kristus adalah jemaat yang memiliki liturgi ibadah di dalam standar Roh Kudus. Nangkap sampai di sini? Jadi jemaat yang berhimpun dalam suasana pembangunan tubuh Kristus harus semua jemaat yang sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Makanya harus bertobat. Saudara kalau nggak bertobat nggak mungkin bisa terima karunia Roh Kudus. Haleluya. Makanya saya katakan jangan beribadah hanya sekedar sebatas lahiriah. Sampai sini nangkap nggak? Mau nggak dipergunakan oleh Tuhan? Lihat saya. Tuhan punya tujuan untuk setiap kita. Dan ini kita beli karena ada gunanya bagi kita. Kalau ini nggak berguna lagi, ini nggak mungkin ada di sini tempatnya. Betul nggak? Mikrofon ini dibeli, ini karena berguna buat saya. Untuk saya pakai khotbah menjadi pengeras suara supaya lebih jelas didengar orang yang ada di belakang sana. Betul nggak? Kalau ini nggak berguna lagi, diapain saudara? Tuhan ciptakan saudara, bahkan Tuhan selamatkan saudara. Itu tujuannya supaya berguna bagi Tuhan. Untuk berguna bagi Tuhan, saudara harus menerima karunia-karunia Roh Kudus. Lihat saya,
Tanpa karunia Roh Kudus, Anda nggak bisa berguna dalam tubuh Kristus. Makanya, kita semua harus menerima karunia-karunia Roh Kudus. Untuk menerima karunia Roh Kudus, tadi dikatakan oleh Petrus apa? Bertobat, beri dirimu masing-masing, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka dosamu diampuni, dan kamu akan menerima apa? Nah, kalau saudara sudah menerima karunia Roh Kudus, kobarkanlah itu. Sehingga dalam pertemuan jemaat, ada yang saudara korbankan di sana. Ada yang saudara persembahkan. Ada yang berguna dari hidupmu membangun orang lain. Mengerti enggak? Jadi kalau saudara datang ibadah hanya sekedar duduk dengar khotbah pulang, duduk dengar khotbah pulang, lalu hari Kamis duduk dengar khotbah pulang, ya tahu firman, tapi enggak ada praktek ini. Saudara enggak berguna. Ibadahmu itu masih hanya sebatas ibadah lahiriah. Ngerti nggak kira-kira saudara? Jadi kalau ini, makanya saya katakan tadi, ini ciri dari orang kudus, jemaat yang dibangun jadi tubuh Kristus. Nah, kalau kita sebagai tubuh Kristus yang mengaku sudah tubuh Kristus, ternyata ciri-ciri ini belum ada, kejar. Karena firman Tuhan berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Mana mennya? Cari maka engkau mendapat. Tergantung. Tergantung. Apa yang ada pada saya sekarang, semua karunia rohani yang ada pada saya sekarang, itu tidak datang secara kebetulan. Itu datang hasil daripada permohonan doa kepada Tuhan. Nangkap nggak sampai di sini? Loh, haleluya. Ada haleluya. Makanya kita buat 2 siang di sini. Saudara boleh datang 2 siang. Saudara akan lebih lagi dilatih dalam roh. Saudara dilatih menyembah Tuhan, dilatih memuji Tuhan. Nanti saudara dilatih untuk semakin peka di dalam roh. Sehingga kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Katakan, amin. Yes, haleluya. Yang keenam, ciri daripada jemaat tubuh Kristus. Para hamba Tuhan di dalam tubuh Kristus dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk membangun tubuhnya. Ya, Efesus 4 ayat 11. Main cepat kita, main cepat. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Terus? Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua mereka itu harus membangun tubuh Kristus. Kenapa kita harus dibangun tubuh Kristus? Bukan hanya sekedar supaya kita bisa terima dia sebagai kepala. Tapi ini lagi lebih rinci, lebih detail. Bagaimana alasan kita dibangun jadi tubuh. Terus 13. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Katakan amin. Amin. Jadi kalau semua gereja-gereja fokusnya membangun tubuh, ujungnya semua gereja-gereja akan menjadi satu dalam kesatuan iman. Amin. Kenapa gereja-gereja masih berbeda-beda imannya? Karena tidak semua gereja membangun jemaatnya menjadi tubuh. Haleluya. Kadang-kadang masih dibangun melekat kepada organisasi. Sehingga dalam gereja itu yang lebih menonjol organisasinya, tradisinya, dan lahiriah-lahiriahnya. Ini yang berbahaya. Mau nggak beribadah dalam ibadah yang benar? Amin. Halo? Haleluya. Haleluya. Mau nggak dipromosikan Tuhan? Amin. Haleluya. Ini jemaat beli gini biar mantap. Ya, terus? Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, jadi kalau kita dibangun jadi tubuh, kita akan memiliki pengetahuan yang benar. Jadi di luar tubuh, tidak ada pengetahuan yang benar terhadap anak Allah. Setelah dibangun jadi tubuh, baru kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Makanya saudara, orang Kristen itu luar biasa loh. Nggak ada orang Kristen yang biasa-biasa hidupnya. Halo? Masih hidup nggak? Haleluya. Terus lagi. Ya. Kedewasaan penuh. Dewasa apa? Penuh. Makanya saya katakan, saya lagi bahas topik tentang bagaimana kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dalam ibadah yang benar. Sama seperti Yesus, setelah dewasa, dia masuk dalam ibadah yang benar. Jadi ibadah itu membuat dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, terus? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak,
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Terus oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kepala, kepada kebenaran di dalam kasih, Ya. kita bertumbuh di dalam segala